Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Para pemirsa Dai TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang toleransi di dalam Islam. Saya kira kalau kita memperhatikan lebih mendalam, mencermati Al-Quran, mungkin di antara sekian banyak kitab suci, Quran itulah yang paling eksplisit menyuarakan toleransi. Coba bayangkan kata-kata Yahudi saja, itu 17 kali disebutkan dalam Al-Quran. Nasrani atau Kristen 15 kali disebutkan. Bahkan Majusi, ya, agar aliran kepercayaan pun juga diungkapkan di dalam Al-Quran. Untuk apa Allah mencantumkan itu semuanya? Kecuali untuk memberikan informasi kepada kita bahwa selain Anda yang beragama Islam, ada juga komunitas lain yang beragama lain. Dan kita diminta untuk saling menghargai satu sama lain. Banyak ayatnya, di antara yang paling populer ialah surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'bud lakum dinukum waliya din. Intinya dalam ayat itu adalah ada kata lakum dinukum waliya din. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Ya. Jadi saya kira inti toleransi dalam Islam itu ialah kita jangan sampai menyamakan sesuatu yang berbeda. Dan jangan membeda-bedakan sesuatu yang sama. Itu yang saya kira paling bagus statement yang pernah dilontarkan oleh Pak Kiai Haji Hashim Muzadi, ya, mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Yang beda-beda itu jangan disamakan. Yang sama itu jangan dibeda-bedakan. Apa yang sama tidak bisa dibeda-bedakan? Ya, agama itu kan mengacu kepada kemanusiaan. Humanity is only one, there is no colors. Kemanusiaan itu hanya satu, tidak ada warna lain selain kemanusiaan itu sendiri. Jadi jangan dibeda-bedakan lagi bahwa kemanusiaan Islam lain dengan kemanusiaannya agama-agama lain. Seolah-olah selain agama Islam bukan manusia, atau mungkin seolah-olah selain agama Kristen itu mah tidak manusia. Ya, setengah binatang misalnya, itu nggak bisa. Karena itu jangan membeda-bedakan yang sudah sama. Common platform, apa itu common platform itu, ya, kesamaan universal itu. Ya, kalau kita mencubit orang pasti sakit, sebagaimana kita mencubit diri sendiri. Ya, kalau kita sakit pada saat mencubit diri sendiri, pasti orang lain juga sakit. Maka itu jangan cubit-cubitan, ya kan. Karena itu kan tidak memberikan suatu perspektif yang baik. Ya, inilah yang disebut dengan toleransi, yaitu kesediaan untuk menerima seseorang atau sosok figur atau sosok ide yang berbeda dengan kita. Bukanlah seseorang itu toleransi kalau hanya kebenaran itu dari dirinya sendiri dan dia tidak akan memberikan pengakuan terhadap orang lain. Di dalam Islam, para pemirsa, ya, kita bisa memberikan pengakuan terhadap orang yang beragama lain tanpa harus memberikan pembenaran. Karena dalam Islam itu lain pemberian pengakuan, lain pemberian pembenaran. Ya. Islam dengan Kristen misalnya, Islam dengan Hindu misalnya, tidak sama satu sama lain. Tetapi meskipun tidak sama, tetap kita harus memberikan pengakuan terhadap Kristen dan Hindu.
Pengakuan dalam batas apa? Kita sama-sama sebagai warga negara. Kita sama-sama sebagai pendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Tidak boleh saling menafikan satu sama lain. Walaupun Islam itu mayoritas, tapi tidak boleh memberikan diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Dalam Islam, dalam Al-Quran, tidak ada istilah mayoritas aktariyah dan minoritas ekliliyah. Ya, yang ada adalah man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin faka'annama qatala an-nas jami'an. Wa man ahyaha faka'annama ahya an-nas jami'an. Barang siapa yang membunuh satu jiwa sama membunuh jiwa yang lain. Barang siapa yang menghidupkan satu nyawa, satu jiwa sama dengan menghidupkan seluruh nyawa yang lain. Islam itu tidak mentolerir adanya ajaran-ajaran kekerasan. Apa itu ajaran kekerasan itu? Yaitu sebuah ajaran yang ingin mendeklarasikan bahwa satu-satunya agama yang benar, satu-satunya agama yang perlu eksis, yang lainnya harus mati dan memang harus dibunuh, harus dimatikan, ialah Islam itu enggak benar. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Jadi kalau ada orang yang memaksakan kehendaknya untuk agama lain, misalnya maksa masuk Islam, ya itu bertentangan dengan ajaran Islam. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Kalian tidak akan pernah sanggup memberikan bantuan atau petunjuk kepada orang yang kalian cintai. Allah lah yang beri petunjuk. Kita hanya menyampaikan. Apakah mau ikut atau tidak itu terserah dia. Dan dalam menyampaikan pun juga harus ada tata keramanya kan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Berdakwalah dengan baik. Ya. Serulah dengan penuh kearifan bijaksana. Kalau perlu berdebatlah tapi dengan santun. Ya, itulah Al-Quran. Para pemirsa, yang perlu juga kita cermati sekarang ini adalah toleransi intern antar umat beragama itu kan biasa, tapi internal umat beragama ini dalam Islam, saya kira juga agama lain, itu ada kelompok-kelompok internal dan kadang-kadang lebih susah untuk ngaturnya. Internal umat beragama ini juga perlu kita benahi sedemikian rupa. Kadang-kadang lebih panas, lebih tegang persaingan internal sesama umat beragama daripada antar umat beragama itu sendiri. Jarang kita temukan perbedaan konflik terbuka antar agama di Indonesia, tapi yang sering konflik terbuka itu adalah antara sesama pemeluk agama Islam misalnya, tetapi saling ngotot satu sama lain, saling membid'ahkan, saling memusyrikkan, dan saling mengkafirkan satu sama lain. Padahal KTP-nya sama-sama Islam, padahal nabinya sama, Nabi Muhammad, padahal Al-Qurannya satu, yaitu Quran itu sendiri. Allahnya juga satu. Ya. Jadi dua komponen, tadi saya sebutkan, masih ada satu komponen lagi. Kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Pemerintah juga harus diposisikan sebagai pengayom warga bangsa, terutama di Indonesia ini. Tanpa pemerintah itu agak sulit untuk mengatur masyarakat ini. Sekecil apapun kelemahan pemerintah, apalagi juga pemerintah juga banyak kelemahan, tetap kita harus pandang sebagai sosok figur yang harus kita wibawakan bersama. Sejelek-jeleknya lebih baik ada pemimpin daripada tidak ada pemimpin sama sekali. Itu kaedahnya Sunni. Ya. Karena itu para pemirsa, izinkan saya menghimbau, jangan memperatasnamakan agama, terutama agama Islam, untuk melakukan tindakan kekerasan. Kekerasan atas nama apapun untuk siapapun kepada siapapun tidak ada tempatnya dalam Islam. Kalau ada penafsiran yang menganjurkan orang itu untuk ngamuk, marah, itu harus ditinjau kembali. Karena spirit Al-Quran itu adalah untuk perdamaian, sesuai dengan namanya sendiri kan. Ya, Islam itu artinya tunduk dan pasrah, damai, sentosa. Ya, tidak ada masalah untuk soal Al-Quran. Terlalu banyak ayat yang menganjurkan kita untuk bertoleransi. Ya, misalnya yang saya bacakan tadi, lakum dinukum waliyadin. Ya, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Dan kita dianjurkan untuk saling menghargai satu sama lain. Anak cucu Adam wajib hukumnya untuk kita muliakan. Bahkan sampai mayatnya pun juga wajib dihormati. Hak asasi itu
pada saat orang itu hidup. Kalau orang sudah mayat, jadi mayat, kuburan, nggak ada hak asasinya. Mau dikuburkan, mau dipindahkan kuburannya kemana, nggak ada masalah. Tapi dalam Islam, menginjak perutnya di pemakaman itu nggak boleh. Kata Rasulullah, bagaimana sakitnya Anda diinjak perutnya ketika hidup, maka seperti itu sakitnya mayat itu kalau kamu injak-injak perutnya di atas makam. Nah, jadi makam itu harus diatur sedemikian rupa, jangan diinjak-injak satu sama lain. Itu kesakitan orang yang ada di dalamnya, itu kata Rasulullah. Nah, para pemirsa, toleransi itu bukan hanya soal urusan agama saja. Toleransi etnik, ya kan? Ada sahabat kita dari Jawa, beri kesempatan juga untuk menjadi calon bupati di daerah setempat. Wah, itu bukan orang asli, itu dari Jawa. Wah, itu orang Bugis, bukan penduduk asli. Kita ini sudah lupakanlah warna lokal seperti itu. Kita ini adalah sosok figur yang sama sebagai warga bangsa Indonesia. Dari ujung ke ujung bangsa Indonesia ini kita berhak untuk hidup, memperatasnamakan diri sebagai orang-orang Indonesia. Nah, karena itu para pemirsa, izinkan saya mengajak kepada kita semuanya bahwa toleransi itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang pluralistik seperti ini. Manakala toleransi itu tidak hidup di bumi yang plural seperti Indonesia, itu ancaman besar bisa muncul. Tapi sebaliknya, kalau toleransi bisa diperkokoh di bangsa Indonesia ini, tidak ada siapapun yang mampu meruntuhkan kedikjayaan Indonesia di masa-masa akan datang. Kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Para pemirsa, apa yang harus kita lakukan manakala terjadi persoalan di dalam masyarakat? Bangsa yang paling matang untuk berbeda, bangsa yang paling matang dan paling siap untuk berpluralistik ria itu adalah bangsa Indonesia. Sejak awal kita ini menjadi bangsa yang plural. Dari ujung ke ujung punya lebih dari 10.000 pulau, etnik, bahasa, warna kulit berbeda. Waktu pun juga bagian timur, bagian tengah, bagian barat. Satu waktu dengan waktu lain, Indonesia Timur dan Indonesia Barat itu terpaut 2 jam tuh kan. Coba bayangkan kalau kita terbang dari Sabang ke Merauke itu butuh waktu 9 jam. Nah, kalau kita terbang dari Istanbul ke London itu juga 9 jam. Itu melewati juga 12 negara itu. Nah, jadi saya kira para pemirsa perlu kita sadar betul, intoleransi banyak berkembang sekarang ini. Intoleransi itu sangat tidak tepat kalau diperatasnamakan dengan agama Islam. Agama Islam seperti yang saya katakan tadi, justru itu kental sekali pro terhadap toleransi. Jadi kalau ada orang yang mengumbar intoleransi berdasarkan ayat dan hadis, maka itu sesungguhnya bertentangan dengan spirit umum ayat dan hadis itu. Ya. Ayat yang saya bacakan tadi lebih dari cukup. Bagaimana mungkin inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi kalian itu adalah yang paling bertakwa, bukan orang Arab. Jadi menjadi seorang muslim tidak mesti harus meniru prototipe dan posturnya orang Arab. Orang Arab itu adalah lahir dalam satu kurun waktu khusus dan dengan geografis khusus, dengan klimatologi khusus dan topografi khusus. Beda dengan kita semuanya kan. Indonesia itu kita ya seperti ini. Nah, karena itu perbedaan itu jangan menjadi ganjalan untuk membicarakan persatuan. Justru persatuan dan kesatuan itu yang menjadi tema utama dalam sehari-hari kita di Indonesia ini. Bagaimana merawat kebinekaan, bagaimana merawat persatuan dan kesatuan, bagaimana merawat toleransi, bagaimana merawat hak asasi manusia, bagaimana merawat kesetaraan gender, bagaimana merawat pluralitas. Nah, kalau kita semuanya cerdas merawat pluralitas kita itu, maka insya Allah menjadi dunia akan jadi penonton tentang keagungan sosok bangsa yang namanya Indonesia. Ya, seperti saja bulan suci Ramadan ini kan terkenal tuh. Ada istilahnya itu wisata Ramadan Indonesia.
Ternyata tempat yang paling nikmat untuk berwisata Ramadan itu adalah Indonesia. Sesudah dua kota suci, Mekah, Madinah, Bapak. Kenapa? Coba kita lihat bulan suci Ramadan. Betapa hebatnya toleransi. Teman-teman kita yang non-Muslim, Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, dia tidak mengumbar untuk merokok di tengah perkampungan, di tengah hunian umum, di tengah perkantoran kita. Kenapa? Itu bertoleransi terhadap saudaranya beragama Islam. Ya. Tidak ada restoran yang terbuka secara norak di dalam masyarakat kita. Semuanya ditutup. Itu bentuk kesadaran para pengusaha restoran itu, ya kuliner itu, untuk memberi kesempatan makan kepada mereka yang tidak beragama Islam. Ya. Itu. Toleransi bisa kita lihat di dalam berbagai macam. Contoh yang paling konkret di Istiqlal ini, para pemirsa. Kita punya terowongan Istiqlal. Gua yang menghubungkan antara dua rumah ibadah ini, Istiqlal dengan katedral. Jangan melihat lubang penghubung itu, tapi lihat ini sebagai satu ikon. Bentuk kerjasama, bentuk kebersamaan. Saya juga secara pribadi tidak pernah mengatakan, oh itu kita berseberangan dengan katedral, atau menggunakan kata-kata lain, misalnya kita berhadapan-hadapan dengan Istiqlal, katedral, ya. Jadi katedral ada di kita berseberangan. Jadi kata-kata berseberangan, berhadapan-hadapan, itu saya tidak pernah pakai, karena konotasinya negatif. Saya lebih sering pakai kita tetanggaan dengan katedral. Kata-kata bertetanggaan itu kan nikmatnya. Tapi kalau kita berseberangan dengan katedral, jadi berseberangan itu kan tidak ada titik temu. Atau kita berhadapan-hadapan dengan katedral, jadi seperti mau perang gitu. Tapi kalau kita bertetanggaan, enak kan, tetangga. Ya. Jadi toleransi itu kesediaan kita untuk menerima orang yang berbeda dengan diri kita, itu sudah ada toleransi di situ. Tapi kalau ada orang tidak ingin menerima perbedaan, bahkan mau menghujat orang yang berbeda dengannya, maka itu tidak ada toleransi di dalam benak mereka. Karena itu toleransi ini jangan hanya diucapkan di mulut, tetapi itu harus menjadi kenyataan dalam praktek kita. Jangan ada dusta di antara kita. Kadang-kadang kita pintar mengucapkan toleransi, tapi kita menggunting dalam lipatan. Ada persoalan, malah kita jadi provokator. Nah itu hipokrit, itu munafik. Dalam Islam, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, ya orang munafik itu akan mendiami palung neraka. Udah neraka, palungnya lagi kan. Lubang neraka paling dalam ialah orang-orang munafik. Sekalipun KTP-nya Islam, tapi nerakanya paling jahanam. Karena itu para pemirsa, ya kami menganjurkan betul, kami menghimbau betul, mari kita merawat toleransi di Indonesia, karena ini adalah jualan kita yang paling mahal ke luar negeri. Ya, jangan sampai nanti kita sembarang membuat satu statement, sembarang membuat postingan, sembarang membuat karikatur, padahal itu meresahkan masyarakat kita yang sudah mulai sangat rapi, ya dalam penampilan ini. Jadi para pemirsa, izinkanlah saya menghimbau ya kepada kita semuanya, terutama bulan suci Ramadan ini, saudara-saudaraku yang tidak beragama Islam, hargailah saudara-saudaranya yang beragama Islam, tenggang rasalah terhadap saudara kita yang berpuasa. Dan bagi yang berpuasa umat Islam, kalau seandainya menemukan sesuatu yang mungkin tidak berkenan, kembalikan, ini saimun, aku sedang puasa, aku nggak boleh marah. Jadi para pemirsa, luar biasa ya materi kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sepakati ini, insya Allah bisa menjadi kenyataan di antara kita semuanya. Sampai jumpa pada episode berikutnya dan akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Acara ini dipersembahkan oleh